selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang kejadian bahagia apa yang akan mengubah energimu di minggu ini untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta-fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Gemini ya. Yang pertama, kita akan cek energi utama kamu di minggu ini. Di minggu ini energi utama seorang Gemini itu penuh dengan realisasi, berfokus kepada hasil, berfokus kepada hal-hal yang pasti dan kebenaran ya, tentang pengakuan, legacy ya, keamanan, keluarga, energi keluarga ada di sini ya. Dan juga tentang kemakmuran gitu. Jadi sepertinya Gemini ini tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, karena dari energi utamanya saja udah nyangkut tentang keluarganya di sini. Keluarga yang difikirkannya, keluarga yang dipedulikan, meskipun terkadang keluarga nggak peduli-peduli banget sama Gemini ini kak gitu ya. Terus yang kedua, kejadian bahagia apa aja sih yang akan terjadi sama Gemini di minggu ini? Nah, aku lihat sih kejadian bahagianya mungkin salah satunya di sini adalah dengan adanya, mungkin sebelumnya aku lihat hidup kamu ini nggak mudah buat kamu jalani ya. Hidupmu tidak mudah buat kamu jalani ya, terutama mungkin sebelum-sebelumnya cukup banyak masalah keuangan yang kamu hadapin gitu ya, masalah dengan orang lain, masalah dengan keluarga juga, atau juga bisa jadi masalah kesehatan beberapa aja ya. Tapi di sini kejadian bahagianya buat kamu adalah bahwa kamu nggak perlu insecure ya, kamu tidak akan merasa insecure lagi, kamu nggak akan merasa bahwa masalah-masalah lalu itu akan membebani kamu buat di kemudian hari itu. Jadi kejadian bahagia di sini adalah bahwa akan ada fase pemulihan yang sebelumnya kamu terlihat sangat sulit gitu ya, untuk 3 masalah yang aku sebutkan tadi, entah itu keuangan, salah satunya ya, masalah keuangan kah, masalah sosial kah, atau masalah kesehatan kah, tapi paling banyak masalah keuangan biasanya. Akan ada proses pemulihan dari itu semua. Itu yang akan bikin kamu jadi bahagia di minggu ini. Setidaknya sedikit demi sedikit mulai ada pemulihan ya. Terus yang ketiga, dari mana datangnya kejadian ini? Dari mana kejadian ini datangnya kak ya? Aku lihat kejadian ini datangnya memang kenapa ada semacam proses pemulihan tadi ya, karena berkat kamunya yang juga mau melakukan apa ya, bukan melakukan perubahan, tapi lebih tepatnya kamu yang mau menyadari kelemahan yang ada di dalam dirimu yang menimbulkan masalah, 3 masalah utama tadi salah satunya gitu ya. Berkat kamu yang punya ide-ide yang bagus, berkat kamu yang mau take action atas ide-ide yang kamu punya, kamu yang mau untuk mengawali gitu ya, awalan-awalan baru lagi, kamu yang memiliki energi dan inspirasi yang tiada habisnya, kamu yang mau di sini istilahnya kayak melawan badai gitu ya, maju melangkah ke depan, menyerang apapun yang akan aku lewati, aku tebas gitu kak. Dan kamu yang mau kuat atas dirimu sendiri, sehingga datanglah kejadian ini terhadap kamu. Ada pemulihan yang terjadi sama kamu, kejadiannya pemulihan dalam kehidupan kamu gitu, kondisi kehidupan kamu ya. Terus yang keempat, siapa aja sih yang terlibat gitu dengan kamu di minggu ini? Aku lihat kamu nggak banyak terlibat dengan siapapun di minggu ini kecuali keluarga gitu ya, karena di sini kamu tahu bahwa dirimu banyak menyimpan kesedihan, sehingga terkadang keluarga pun kamu nggak ingin keluarga kamu tahu bahwa kamu itu susah, sedih ya, kamu yang berjuang banget. Jadi sehingga kamu nggak banyak melibatkan orang-orang dalam kehidupannya kamu, termasuk keluarga sekalipun. Mungkin hanya keluarga yang penting-penting aja yang tahu seberapa berjuangnya kamu, seberapa sulitnya kamu dalam menghadapi ya
ujian-ujian di dalam kehidupannya kamu, seperti itu. Oke. Makanya terkadang sedikit juga keluarga-keluarga itu yang tahu tentang kesusahan kamu dan kesulitan kamu, Gemini. Karena kamunya sendiri ini pandai banget gitu nutupin. Pokoknya orang-orang taunya kan Gemini itu nggak susah, hidupnya kelihatan seneng, kelihatan happy terus, gembira terus ya, padahal banyak banget loh kesedihan yang Gemini simpan sendiri gitu ya. Terus yang kelima, apa kira-kira apa aja ya, apa pesan yang semesta sedang bawa untuk Gemini Kak di minggu ini? Aku lihat pesan yang semesta bawa buat kamu adalah adanya pesan-pesan tentang keberanian, keseimbangan dalam prioritas dan mengambil keputusan ya. Terus juga pesannya mungkin kamu juga harus lebih bisa untuk mengontrol energi kamu, kemana energi kamu harus lebih besar kamu alokasikan ya. Terus kamu harus juga bisa mengontrol dirimu agar tidak terlalu banyak terjadi dualitas ya. Terus pesan semesta adalah beranilah ya, tetapkan matamu kepada tujuanmu, jangan kepada hal-hal yang lain-lain, dan enjoy dalam setiap prosesnya. Tetaplah terus excited, menjadi jiwa yang bebas dan bersemangat ya. Cintai hidupmu, antusias, dan kamu harus mampu untuk memperbaiki kehidupanmu Gemini gitu. Terus yang keenam ya, gimana sih perasaan Gemini di minggu ini Kak? Perasaan Gemini di minggu ini kalau yang aku lihat sih, kamu merasa bahwa segala sesuatunya itu punya tujuan. Hidup kita pun punya tujuan. Kita harus mampu untuk menginfluence orang lain, tapi terlebih lagi juga harus kepada diri sendiri. Kamu juga merasa bahwa kerjasama, hal kreatif itu dibutuhkan gitu ya, agar di sini kita itu bisa menjadi seseorang yang juga diandalkan gitu ya. Dan kamu juga merasa bahwa komunikasi adalah sesuatu yang penting ya. Di minggu ini dengan siapapun itu, sekecil apapun itu, komunikasi itu penting untuk membuka banyak hal buat kedepannya ya. Dan jiwa yang mau bekerja sama ya, jiwa yang mau bersikap kooperatif itu juga dibutuhkan ya untuk perkembangan ke depan. Next, kalau yang ketujuh, dampak jangka dekatnya buat Gemini apakah kejadian ini ya, kejadian bahagia ini? Ini mungkin akan membuat kamu setidaknya menjadi Gemini yang jauh lebih sensitif gitu ya, untuk bisa merasakan keadaan di sekitarannya kamu, untuk kamu bisa lebih mengatur mood kamu ya, biar nggak terlalu naik turun banget ya. Dan juga bisa di sini menjadikan kamu seseorang yang lebih idealis juga kali ya, seperti itu, dan lebih terbuka dalam setiap komunikasi tentunya. Terus yang kedelapan, hal apa saja yang perlu dihindari Kak oleh seorang Gemini di minggu ini? Kamu perlu menghindari omongan-omongan orang tentang kamu. Jadi contoh kalau ada yang ngegosipin kamu, ngomong-ngomongin kamu yang apalah segala macem gitu, yang alemong-alemong, tinggalin aja, hindari aja mereka. Karena mendengarkan mereka ngomongin kamu itu juga sama sekali nggak perlu. Yang kamu perlukan adalah untuk terus ya memajukan kehidupan kamu, bukan mendengarkan ocehan orang lain ke kamu, gosip-gosip yang dibuat orang lain terhadap kamu. Hindarin aja itu. Toh nanti anjing menggonggong ke villa berlalu ya, biarin aja, nanti mereka capek sendiri ngomongin kamu tuh ya. Oke. Terus yang penting kamu tuh selalu ada aksi, bukan cuman omong-omong aja ya. Kamu harus menghindari yang namanya omon-omon ya, nggak kayak yang itu ya, omon-omon aja ya. Jadi hindari yang sifatnya omon-omon di sini ya. Aksi diperlukan juga di minggu ini dalam melakukan hal apapun. Terus yang ke-9, pesan semesta buat Gemini apa Kak? Ya, pesannya buat kamu adalah kamu harus mampu untuk melakukan perubahan, pergerakan, perpindahan. Jangan hanya berada di satu tempat. Kamu juga harus mampu untuk belajar bahwa dalam hidup ini selalu ada hal yang baik positif ataupun negatif, itu harus kita terima ya. Apapun yang kedapatan di kita, baik positif atau negatifnya, yang negatif dijadikan pelajaran, dan untuk perubahan ke depan yang positif dijadikan semangat dan motivasi, biar ke depannya di sini kita bisa menggapai hal-hal yang lebih tinggi lagi ya. Terus yang ke-10, hasil akhir minggu ini gimana buat Gemini Kak? Hasil akhirnya sih kalau aku lihat ada progres dari hal-hal yang diusahakan, ada kepercayaan diri yang meningkat, ada beberapa hal yang pada akhirnya bisa kamu taklukkan, pengakuan publik akan dirimu ya, dan kemenangan ataupun penemuan solusi atas masalah-masalah yang pernah kamu miliki sebelumnya. Jadi
benar-benar seperti orang yang mendapatkan pencapaian di minggu ini, seperti itu. Bagus, karena kamu di sini ada proses pemulihan dan juga proses bangkit gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya di minggu ini. Energi paling kuat ada Virgo, Taurus, Scorpio, Capricorn, Leo. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.